Pak DP, silakan itu dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak berdiri. Hah? Oh, enggak berdiri ya? Iya deh. Dua aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi sawfihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala ta'ala aydan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain melainkan puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat johiratan au kanat batinah fi taatillah wa fi taati Rasulillah, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat yang sangat amat besar, nikmat yang sangat amat mulia, nikmat yang sangat amat agung, yang nilainya khairu minad dunya wa ma fiha, nilainya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini, malam Ahad, memasuki malam tanggal 20 di bulan Sya'ban, Syahrul Rasulillah, bulannya Rasulullah, tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 di bulan Februari 2026. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan nikmat dari Allah dan dengan pertolongan Allah. Malam ini malam yang penuh barokah, kita dapat duduk berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bersilaturahim, bertatap muka di majlis yang mulia ini dalam rangka acara tawakupan taklim rutin klaster ya, per 2 minggu ya. Iya ya. Kok saya tahu sih ya, padahal saya nggak pernah ngisi ya. Jadi oleh karena kurang lebih sekitar 10 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, untuk sementara waktu taklim rutin klaster di perumahan Mekar Sari Permai per 2 minggu untuk sementara dipending dulu, ditunda dulu. Sebenarnya kalau kita ngaji di bulan Ramadan, hadir duduk di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, sebenarnya pahalanya jauh lebih besar dari pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita ngaji di bulan-bulan yang lainnya. Karena annal hasanatal wahidata fi syahri Ramadan bi albin, bahwasanya satu kebaikan, satu amal soleh, satu jenis ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah di bulan suci Ramadan, itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat ganda. Jadi kalau umpama di bulan yang lainnya kita ngaji 1 kali, itu pahalanya dilipat gandakan bi asrin, 10 kali lipat. Berarti ngaji 1 kali nilainya sama dengan ngaji 10 kali. Tapi kalau di bulan Ramadan ngaji 1 kali, itu nilainya pahalanya sama dengan pahala ngaji 1000 kali. Nah kalau kita lihat pahala ini sebenarnya pengennya nggak diliburkan ya, pengennya sih. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam yang penuh barokah ini dalam acara takupan, sekaligus kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang kurang lebih hanya tinggal 10 hari lagi. Kita bermohon kepada Allah semoga kita
istri kita bagi bapak-bapak, kita suami kita bagi ibu-ibu, anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, kedua orang tua kita yang masih hidup terutama, kemudian paman bibi kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, jamaah kita semuanya. Semoga oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, zahir batin, jasmani dan rohani, sehingga nanti manakala kita masuk bulan suci Ramadan, kita dapat melaksanakan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan, baik itu puasa Ramadan yang hukumnya wajib, dan tarawih di malam harinya yang hukumnya sunnah, kemudian tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, sholawat, tasbih, sodako dan sebagainya, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam amaliyah di bulan suci Ramadan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Puasanya full 1 bulan, 1 hari pun tidak batal, tidak bocor, dan mudah-mudahan kita juga dapat menghotamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, minimal khotam Quran 1 kali khotaman, karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia baginda tercinta paduka alam, Nabi Agung, ikutan kita, panutan kita, Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah-perintah beliau, yang tetap istiqomah menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, yang tetap istiqomah melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang tetap istiqomah mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, saudara kita, semuanya keturunan kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama para kekasihnya Allah, yaitu bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, dalam keadaan aman, selamat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang Al-Fakir hormati para asatid, para tokoh agama, para guru-guru agama, bil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Andi Wicaksono, yang pada malam ini beliau sebagai Sohibul Bait, kemudian aparatur pemerintahan, Bapak RW, Bapak RT, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, remaja-remaji sekalian yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kepada kita, kepada keluarga kita kesempatan bisa hidup di bulan Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah, dan kita mendapatkan pertolongan Allah, dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini, maka itu adalah merupakan anugerah yang patut kita syukuri. Karena apabila kita mampu meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, mampu meningkatkan prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan, selain kita menjalankan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh, di malam harinya kita menjalankan ibadah salat sunnah tarawih 1 bulan penuh, kemudian kita melengkapi, menyempurnakan ibadah puasa Ramadan dengan bertadarus, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, sholawat dan sebagainya, maka itu artinya kita akan dapat meraih pahala-pahala besar
pahala-pahala mulia, akan dapat meraih kemuliaan-kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, akan dapat meraih kemuliaan-kemuliaan yang agung yang Allah janjikan yang ada di bulan suci Ramadan. Semoga kita, keluarga kita panjang umur semuanya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Dalam salah satu hadisnya, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku, umat Islam, mereka mengetahui kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, seandainya mereka mengetahui itu semuanya, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya mereka, yakni umatku, akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang Al-Fakir hormati rahimakumullah, sebenarnya saya tadi sebelum berangkat ke sini sempat meriang. Bukan meriang merindukan kasih sayang, bukan. Sempat meriang, panas dingin badan. Tapi alhamdulillah sekarang hilang semua. Keluar keringat nih, keringat segar bukan keringat dingin. Alhamdulillah. Mungkin barokahnya kita istiqomah, barokahnya kita menjalankan ibadah di jalan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya manakala kita sudah berada di bulan suci Ramadan, niatkan dalam hati kita dari sekarang bahwa kita akan berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan keberadaannya kita bedakan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita jarang membaca Al-Quran, wayahe di bulan Ramadan mah maksain baca Quran. Bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa, sehingga seluruh kitab-kitab Allah itu hanya diturunkan di bulan Ramadan, dan tidak satupun kitab-kitab Allah turunkan di bulan-bulan yang lainnya. Baik itu kitab Jabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud di bulan Ramadan, Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa di bulan Ramadan, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa di bulan Ramadan, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun itu diturunkan di bulan Ramadan. 100 suhuf kepada 4 orang Nabi itu pun diturunkan di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa alangkah istimewanya bulan suci Ramadan, sampai-sampai seluruh kitab-kitab Allah hanya Allah turunkan di bulan suci Ramadan dan tidak diturunkan di bulan-bulan yang lainnya. Kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad karena kita ada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini dijadikan Sayyidus Syuhur, rajanya seluruh bulan. Di mana di 10 malam terakhir atau di 10 hari terakhir itu ada malam-malam yang apabila kita melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah di malam itu, maka nilai ibadahnya sama dengan ibadah 1000 bulan. Malam itu dinamakan malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar, di mana pada malam itu untuk pertama kalinya sekaligus Allah turunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dengan dikawal oleh jutaan malaikat itu di bulan Ramadan. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman
harus merasa bergembira hati kita, merasa senang hati kita kalau sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba kepada kita. Barang siapa yang hatinya merasa senang, merasa bergembira dengan sebab akan datangnya bulan suci Ramadan, yakni perasaan senang di hatinya, perasaan gembira di hatinya, dibarengi dengan niat akan beribadah dengan sungguh-sungguh di bulan suci Ramadan, akan berpuasa 1 bulan penuh, akan bertarawih 1 bulan penuh, akan terus bertadarus menghidupkan bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran, maka haramallahu jasadahu ala niron, Allah akan haramkan tubuhnya tersentuh api neraka. Puasa itu sendiri junnatun minan nar, menjadi perisai dari api neraka. Bahkan puasa Ramadan ini adalah merupakan sendi dasar agama yang paling mendasar, yang tidak boleh ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman, kecuali kalau ada uzur syar'i, ada halangan yang dapat ditolerir oleh hukum agama, ada halangan yang dibenarkan oleh hukum agama, seperti pikun, nggak puasa nggak apa-apa. Sekarang pertanyaan saya, bapak-bapak pengen pikun atau pengen puasa? Yang nggak mau puasa, udah saya doain biar cepat pikun ya. Orang Islam yang pikun itu nggak puasa nggak apa-apa, cuma dia bayar fidyah. Setiap 1 hari puasa yang ditinggalkannya bayar fidyah 1 mud. Kemudian wanita hamil, yang maksudnya wanita yang sedang menyusui, kemudian dia mengkhawatirkan kalau dia berpuasa bayinya tidak mau nyusu, atau dia badannya lemas, nggak kuat sama sekali untuk puasa, maka dia wajib kodok dan wajib bayar fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan anaknya tidak mau nyusu, maka wajib apa? Wajib kodok doang, atau sebaliknya mengkhawatirkan dirinya saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nasi sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, wa bayyinatin dan penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan dan sebagai al-furqan, sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah. Paman maka barang siapa syahidah yang menyaksikan hidup di suatu tempat, menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan, menyaksikan hilal awal bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan suci Ramadan. Waman dan barang siapa kana yang terbukti maridon, dia sakit, aw ala safarin, atau sedang dalam perjalanan yang jarak tempuhnya mencapai marhalata ini, kurang lebih 93 km, yang membolehkan baginya untuk melakukan sholat jamak qashar. Orang yang sakit dan sakitnya parah menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa, nggak apa-apa nggak puasa, tapi nanti wajib kodok. Demikian pula musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh, mencapai jarak tempuh 93 km, nggak apa-apa buka, tapi nanti wajib Tapi kalau kuat jangan buka, sebab beda pahala. Walaupun nanti dikodok di bulan Syawal, betul, dengan dikodok di bulan Syawal, kewajiban puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan di bulan Ramadan gugur, tapi pahalanya beda pahalanya. Bedanya 70 kali lipat ganda. Jadi kita berpuasa qada Ramadan di bulan Syawal itu tidak bisa menyamai pahala puasa 1 hari di bulan Ramadan dengan selisih 70 kali. Artinya puasa 1 hari di bulan Ramadan itu jauh lebih baik daripada puasa 70 tahun di bulan yang lainnya. Kenapa yang membedakan? Yang membedakan bulannya ini bulan Ramadan, bulan istimewa.
Bulan dilipat gandakan pahala. Makanya kalau kuat mah kita jangan sampai buka. Orang Islam yang secara sengaja tidak ada ujur syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, secara sengaja hanya karena memperturutkan hawa nafsunya saja, hanya karena malas berpuasa, maka wajib baginya yang pertama wajib qadha. Yang kedua wajib baginya al-imsaku lisaum, wajib baginya menahan diri dari makan dan minum, dari lapar dan haus sampai datang waktu maghrib. Tak ubahnya seperti orang yang berpuasa, tapi tidak makannya, tidak minumnya orang tersebut tidak dinilai ibadah puasa. Karena udah batal, udah buka secara sengaja. Lalu bagaimana kalau secara sengaja dia memaksakan diri untuk tetap makan, untuk tetap minum, padahal diwajibkan baginya untuk menahan lapar, haus sampai maghrib, karena dia secara sengaja telah membatalkan puasanya tanpa adanya ujur syar'i, tapi dia memaksakan diri tetap makan, minum, ngopi dan sebagainya, maka setiap makannya jadi dosa. Jadi dosa. Karena sebenarnya dia diwajibkannya puasa, bukan buka. Diwajibkannya puasa, berarti dia menentang perintah Allah. Nah, itu resiko yang harus diterima oleh orang yang secara sengaja buka puasa di siang hari bulan Ramadan padahal tidak ada ujur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa meninggalkan puasa, siksaan meninggalkan puasa itu sama dengan dosa, sama dengan siksaan meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Satu hari secara sengaja kita meninggalkan kewajiban puasa tanpa adanya ujur syar'i, hanya karena malas berpuasa, hanya karena memperturutkan hawa nafsu, padahal badan sehat, padahal mampu, tapi dia tidak berpuasa, maka wayahe nanti di akhirat dia oleh Allah akan dimasukkan ke neraka, dibakar di neraka selama 500 tahun. Satu hari tuh. Kalau sebulan gak puasa, hitung aja 500 tahun kayak 30 hari. Kira-kira kita kuat enggak dibakar di neraka ribuan tahun? Jangankan api neraka, api dunia aja udah panas. Makanya orang-orang Islam yang ketika hidup di alam dunia memperturutkan hawa nafsunya, padahal kuat puasa tapi tidak puasa, melanggar hukum Allah, maka mereka nanti akan menyesal di neraka. Pasti akan menyesal itu. Masya Allah. Satu hari di neraka perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti satu hari meninggalkan kewajiban puasa di neraka 500 tahun. Kali 1000 karena perbandingannya 1000 tahun. Nah, kira-kira kuat nggak? Oh gitu. Dan puasa Ramadan ini diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam. Apabila ada orang non muslim berpuasa, itu puasanya enggak sah. Kalau pengen sah, dia masuk Islam dulu. Tapi kalau ada orang non muslim ingin ikut puasa, jangan dilarang, silakan aja. Tapi enggak dihitung ibadah puasa, dapat pahala. Puasa Ramadan ini diperintahkan, diwajibkan oleh Allah kepada orang yang berakal sehat. Orang yang akalnya tidak sehat, orang yang akalnya tidak waras, oleh Allah tidak diperintahkan puasa. Oleh Allah tidak diwajibkan puasa. Makanya kalau ada orang Islam ngaku akalnya sehat tapi enggak puasa, berarti dia kelakuannya menyerupai orang yang akalnya enggak menyerupai orang gila. Bapak pernah enggak di bulan suci Ramadan orang gila sambil jalan telanjang makan? Pernah lihat enggak? Pernah ya? Telanjang? Pernah lihat? Lihat apanya? Kalau orang gila tidak puasa wajar. Orang gila, orang yang akalnya tidak waras, kalau tidak puasa Ramadan wajar. Kenapa wajar? Satu, karena dia orang gila. Yang kedua, ya, karena dia oleh Allah tidak diperintah puasa. Nah, yang tidak wajar, orang yang sehat akalnya tapi kelakuannya seperti orang. Kira-kira kalau umpama bapak-bapak, ibu-ibu hanya karena malas puasa Ramadan,
Saya tanya nih, kira-kira bapak-bapak pengen milih puasa Ramadan apa milih gila kira-kira? Ayo. Nah kalau bapak-bapak ibu-ibu malas puasa Ramadan, ya udah minta gila aja. Ya Allah gilakan saya ya Allah. Masya Allah, naudzubillah min jalik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang Islam yang sedang dalam keadaan tidak puasa karena ada uzur syar'i seperti wanita yang sedang haid, tidak wajib puasa, tapi wajib qad. Kemudian wanita yang melahirkan bayi atau bersalin atau melahirkan anak, tidak wajib puasa, tapi wajib qada. Kemudian wanita yang apa namanya ya? Ya haid udah tadi kan, nifas. Tidak wajib puasa tapi wajib qada. Walaupun mereka tidak puasa karena memang mereka sedang haid atau sedang nifas atau ba'da wiladatis setelah melahirkan bayi, tapi tetap kita diwajibkan diperintahkan menghormat bulan suci Ramadan, menghormat saudara-saudara kita yang sedang puasa di bulan suci Ramadan. Jangan kita makan minum seenaknya di tempat umum, di tempat terbuka. Hormati bulan Ramadan. Orang Majusi saja karena menghormat bulan suci Ramadan, memuliakan bulan suci Ramadan, menghormat orang-orang Islam yang sedang puasa di bulan suci Ramadan, itu di akhir hayatnya mendapatkan iman. Ada orang Majusi, lihat anaknya makan minum di tempat umum, makan minum di tempat terbuka, pada anaknya belum balik, belum wajib puasa. Tapi tetap ini untuk pendidikan nih orang tua terhadap anak. Diomelin tuh anaknya sama bapaknya. Lima lam tahfad hurmatal muslimin fi syahri Ramadan, kata bapaknya. Kenapa kamu nak tidak menghormat orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan? Kenapa kamu nak makan minum di tempat umum, di tempat terbuka? Orang-orang Islam sedang berpuasa Ramadan, digebukin tuh, dipukul anaknya. Cerita singkatnya, seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, nah bapaknya ini yang beragama Majusi meninggal dunia. Siangnya dikubur, malamnya terimpikan oleh orang yang soleh, yang ahli ibadah, oleh orang yang dekat kepada Allah. Orang soleh ini dalam tidurnya mimpi melihat orang Majusi yang menghormat bulan Ramadan sedang duduk di atas kartil-kartil kemuliaan di dalam sorga. Lalu kemudian terjadi dialog di dalam mimpi. Kata ulama tersebut yang soleh, alasta majusian? Setahu aku, dulu kamu ketika hidup di alam dunia beragama Majusi. Orang Majusi ini menjawab, bala. Walakin, akan tetapi, sami itu waqtal maut min pauki ya malaikati la tatruku majusian fa'akrimuhu bil Islam bihurmatihi li Ramadan. Betul, ketika aku hidup di alam dunia beragama Majusi. Tapi kan orang Majusi mah tidak diwajibkan puas karena dia menyembah api. Jadi api dianggap Tuhan sehingga disembah. Betul, aku beragama Majusi, tapi kalau datang bulan Ramadan, aku menghormat bulan Ramadan. Aku menghormat orang-orang Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka ketika aku akan menghembuskan napasku yang terakhir, aku mendengar suara tanpa wujud, namanya hatib. Suara itu aku dengar dari langit datangnya. Suara itu mengatakan begini, ya malaikati, kata Allah, hei malaikatku, la tatrukuhu majusian, jangan kau tinggalkan ia dalam keadaan beragama Majusi. Ya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, kata Allah, hei malaikat Jibril, jangan dulu kau cabut nyawanya. Jangan sampai dia meninggal dunia dalam keadaan beragama Majus. Fakrimuhu bil Islam, dihormati li Ramadan, muliakan dia dengan Islam karena dia menghormat bulan Ramadan. Akhirnya malaikat itu kan ibadun mukramun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan pasti dilaksanakan. Itu malaikat.
Akhirnya malaikat tersebut melaksanakan perintah Allah tersebut terkait orang Majusi yang akan dicabut nyawanya. Nah, malaikat Jibril sebelum mencabut nyawanya mengajarkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Diikutin tuh sama orang Majusi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diikutin. Begitu orang Majusi selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril. Akhirnya ia meninggal dunia. Meninggal dunia dengan mulia, dengan membawa barokah, menghormat bulan Ramadan. Segitu teh orang Majusi. Menghormat bulan Ramadan, di akhir hayat mendapatkan iman. Apalagi orang-orang yang beriman, yang sudah beriman, berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, di malam harinya bertarawih 1 bulan penuh, bertadarus dan amal soleh yang lainnya, tentu akan mendapatkan kemuliaan lebih dari itu. Tentu akan mendapatkan kemuliaan lebih dari kemuliaan yang Allah berikan kepada orang Majus. Kira-kira jelas nggak nih? Makanya sorga rindu kepada 4 golongan. Ini terakhir dari saya. Jangan lama-lama, ini udah lama ini. Makanya surga rindu kepada 4 golongan. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-saimina fi syahri Ramadan. Kata Rasulullah, sorga rindu kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keturunan kita termasuk salah satu dari 4 golongan yang dirindukan sorga. Amin. Maksudnya para penghuni yang ada di dalam sorga, yaitu para malaikat yang berada dalam sorga. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi? Para bidadari yang berada di dalam sorga. Mereka merindukan kedatangan 4 golongan. Jadi yang 4 golongan ini kedatangannya di surga ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Kira-kira bapak-bapak mau nggak? Ditunggu bidadari sono? Mau nggak? Mau. Bidadari yang mana nih? Parah dia emosi gitu. Kita ditunggu siapa? Bilangin ya. Ya. Masih. Ibu-ibu nanya, kita ditunggu siapa? Tetap ditunggu bidadari. Nanti bidadari akan melayani kita. Kita jadi permaisurinya. Gitu. Protes baik. Nggak mau kalah deh, Bang. Kan luar biasa. Bukannya kita yang ingin masuk surga, tapi justru para penghuni surga menanti-nanti, menunggu-nunggu, merindukan kedatangan kita. Luar biasa. Siapakah mereka yang 4 golongan tersebut yang dirindukan kedatangannya di dalam surga oleh para penghuni surga? Yang pertama kata Nabi, talil Quran, orang yang gemar membaca Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam sholat dalam keadaan punya wudhu, maka baginya untuk setiap 1 huruf dari Al-Quran yang dibacanya akan diberi oleh Allah 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, masih dalam keadaan suci, punya wudhu, maka untuk setiap huruf Al-Quran yang dia baca, Allah balas 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat, sudah dalam keadaan tidak suci, sudah dalam keadaan tidak punya wudhu, maka palahu asru hasanatin. Baginya pahala untuk setiap 1 huruf dari Al-Quran yang ia baca, Allah balas 10 kebaikan. Masya Allah. Nah, Masya Allah. 1 huruf Al-Quran yang kita baca dalam sholat, itu dibalas 100 kebaikan. Kemudian dikali 1000 lipat ganda. Karena bulannya bulan Ramadan. Contoh nih, surat Al-Fatihah jumlah hurufnya ada 141 huruf. Itu kalau 14 tasdid yang ada dalam Fatihah, masing-masing dihitung 1 huruf. Maka jumlah huruf yang ada dalam Al-Fatihah
ada 141 huruf. Setiap hurufnya yang kita baca dalam sholat itu dibalas 100 kebaikan. Kalau bacanya di bulan Ramadan 100 kebaikan dikali 1000 dikali 141 huruf. Udah berapa hasilnya? Udah banyak aja. Puyeng hitungnya juga dah. Udah malam. Belum? Ya udah malam emang. Iya. Udah malam siangnya tadi. Ya udah malam nih, berarti malamnya udah. Sekarang tinggal siangnya ya. Masya Allah. Kemudian Al-Quran selain pahalanya besar, disukai oleh Allah, juga nanti di hari kiamat akan datang kepada kita memberikan syafaat. Manakala kita sudah berada di alam kubur, Al-Quran yang selalu kita baca akan menemani kita dalam kubur. Kemudian Allah jadikan alam kubur kita Raudhah min Riyadhil Jinan, taman daripada taman-taman surga. Alam kubur kita menjadi terang benderang, luas mata memandang. Wangi alam kubur kita. Kira-kira percaya enggak? Kalau enggak percaya silakan mati duluan. Matinya bawa HP. Kalau saya bohong, telepon saya. Ya kalau penasaran pengen bukti mati duluan. Sebab ini untuk membuktikannya harus kita masuk alam kubur. Masya Allah. Yang kedua, hafidhil lisan. Orang yang dirindukan kedatangannya di dalam surga adalah orang yang pandai menjaga lisan, pandai menjaga ucapan, pandai menjaga omongan. Jadi nggak asbun, nggak asal bunyi. Apalagi nanti kalau kita sedang puasa, kita berdusta, bergibah, menggunjing orang lain, kemudian namimah, mengadu domba, kemudian melakukan sumpah palsu, kemudian memandang wanita lain yang bukan mahram, yang tidak sedarah daging, yang dengan pandangan syahwat, maka pahala puasanya hilang semua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajadib dan Imam Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Khamsu hisalin yuktirna shaima wa yungkitnal wudu'a." Ada 5 perkara yang apabila kita melakukan 5 perkara ini, maka pahala puasanya hilang dan dapat membatalkan pahala wudu. Yang pertama, al-kizbu, berkata dusta. Yang kedua, wal gibatu, menggunjing orang lain. Di mana kata Nabi, annal gibata asaddu minajina, bahwasanya dosa gibah, menggunjing orang lain, menjelek-jelekan orang lain, itu dosanya lebih berat daripada dosa berzina. Ada hadisnya itu. Hadis riwayat Abu Syekh dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga, namimah, mengadu dom. Yang keempat, wal yaminul gamus, melakukan sumpah bohong, sumpah palsu. Dan yang kelima, wan najru bisahwatin, memandang wanita lain dengan pandangan syahwat, wanita lain yang bukan mahram. Nah, ini 5 perkara bisa menghilangkan pahala puasa, bisa menghilangkan pahala wudu, sehingga di akhirat puasanya enggak dapat pahala sedikit pun. Yang dia dapatkan hanya lapar dan haus, sebagaimana Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasa yang mereka kerjakan, melainkan mereka hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Naudzubillah min. Daripada kita menggunjing orang lain, mendingan baca berzikir, baca sholawat, bertasbih itu. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kata Nabi, malam yada' qaula jur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada sarabah wa ta'ama. Barang siapa yang berpuasa akan tetapi dia tidak meninggalkan perkataan keji, tidak meninggalkan perbuatan keji, maka ketahuilah bahwa Allah sama sekali tidak butuh kepada tidak makannya orang itu. Allah tidak butuh kepada tidak minumnya orang itu. Jadi puasanya sia-sia kalau kita lagi puasa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan dosa. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kata Nabi, laisa syiyam minatu am wa sarab. Puasa itu kata Nabi bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Bukan hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum saja. Bukan hanya sekedar menahan farji dari keinginan syahwat saja. Innamas syiyam minaropas walagwi. Minal lagwi waropas. Sesungguhnya puasa yang sebenarnya selain menahan lapar, haus, selain menahan perut dari makan dan minum, juga menahan seluruh anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga semuanya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa,
hidungnya berpuasa, lisannya berpuasa, tangannya berpuasa, perutnya berpuasa. Terus siapa lagi di bawahnya itu apa? Hah? Paranti. Paranti naon? Kaki. Oh, langsung ke kaki aja ya. Itu dilewat. Kakinya berpuasa. Insya Allah puasa yang seperti ini akan dapat menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertak. Itulah tujuan puasa, itulah buah puasa. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 183 kata Allah, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, dengan puasa Ramadan yang benar supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yakni menjadi orang yang nantinya di akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni sorga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133 kata Allah, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, oleh Allah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang akan kita jalankan dengan benar, dengan ikhlas, dengan sempurna, dapat mencetak diri kita, dapat mendidik diri kita, dapat menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itulah puasa yang harus kita lakukan, puasa yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tahan seluruh anggota badan dari melakukan perbuatan dosa. Cukup ya? Ya, cukup. Baru dua. Ketiga belum ya? Ya, kalau baru 2 berarti ketiga belum. Ya kan? Bener kan? Takutnya ditagih di sana, Pak Ustaz. Jangan. Mendingan tagih sekarang aja. Yang ketiganya adalah mut'i. Tadi yang kedua kan menjaga lidah ya. Hafidul lisan. Hafidul lisan. Yang ketiganya mut'imil ji'an. Memberi makan kepada orang yang lapar. Tapi maksudnya bukan begini. Nah, kebetulan nih orang-orang Islam lagi puasa nih. Lagi pada lapar nih. Wow. Jam 12 siang kita ngasih makanan, ngasih nasi sepiring. Sop semangkok, minumannya kopi segelas, rokok sebungkus, langsung dimakan semua, batal. Akhirnya gara-gara kita ngasih makanan, puasanya dibatal, maka kita kebagian dosanya. Kalau mau ngasih makanan, minuman untuk orang-orang yang lapar, yang sedang berpuasa di siang harinya, nanti kira-kira 15 menit, 20 menit menjelang datangnya beduk mag. Kita niatkan dalam hati, saya niat sodakoh makanan, saya niat sodakoh minuman kepada saudara-saudara saya seagama yang akan berbuka puasa di waktu mag. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi makanan, minuman kepada saudaranya yang akan berbuka puasa di waktu maghrib, maka dia mendapatkan pahala puasa dari orang tersebut dengan sedikit pun tidak mengurangi pahala puasanya orang tersebut. Si A ngasih makanan, minuman kepada si B yang akan berbuka puasa di waktu mag, maka si A dapat pahala puasa tambahan dari si B. Tapi pahala si B tidak berkurang sedikit pun. Masya Allah. Jadi bapak-bapak, maksudnya saya mengingatkan, ya, jangan lupa kirim ke sono marjan kek. Kalau nggak ada marjan, Mbah Surip atuh. Kan Mbah Surip dan Mbah Marjan pan udah meninggal kan ya. Kemudian di alam akhirat dia bikin kesepakatan untuk bikin sirup marjan. Mbah Surip bikin sirup, Mbah Marjan bikin marjan sirup marjan. Bercanda. Semoga Mbah Surip dan Mbah Marjan ya diampuni dosa-dosanya. Alam kuburnya diluaskan, dilapangkan. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir yang keempat, wasaimin nabi syahri Ramadan. Yang dirindukan sorganya Allah oleh para bidadari, oleh para malaikat yang berada di sorga,
Yang keempat adalah wasaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, imanan atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban dan ikhlas semata-mata karena Allah, patuh tunduk menjalankan perintah Allah. Orang-orang yang menjalankan puasa dengan benar dan menyempurnakan puasanya dengan tarawih dan amal soleh yang lainnya, mereka lah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita termasuk salah satu dari 4 golongan tersebut. Kalaulah kita bukan termasuk orang yang gemar baca Quran, minimal kita jadilah orang yang pandai menjaga ucapan. Kalaulah kita tidak gemar baca Quran, malah buka TikTok melulu, Instagram melulu, disuruh ngaji malah TikTok-TikTokan, ya kan? Umpama di sini nggak ada di sini Mas Sono. Dari pertigaan Cibucil kalau dari Cibarusah belok kanan, terus nanti pas JNI masuk tuh kiri. Nyampe deh ke sini. Bercanda. Masya Allah. Dan kalaulah kita tidak termasuk orang yang gemar baca Quran, tidak termasuk orang yang pandai menjaga lidah, maka posisikan diri kita golongan yang ketiga apa tadi? Dermawan, suka memberi makan kepada orang-orang Islam yang lapar, para fakir miskin, jompo-jompo, orang-orang terlantar. Kalau ada rezeki, ingat sama mereka, berbagi. Sholat yang kita kerjakan belum membuat Allah senang, karena kita sholat bukan untuk Allah, untuk kita sendiri, supaya kita tercegah dari perbuatan keji. Dan waqimis sholata inna sholata tanha anil fahsai wal. Puasa yang kita kerjakan belum membuat Allah senang, karena kita puasa untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu, di mana hawa nafsu selalu mendorong kita untuk berbuat dosa untuk kita. Yang membuat Allah senang ketika kita punya rezeki berbagi. Ingat sama fakir miskin yatim piatu, orang-orang yang terlantar. Di situ Allah memandang kita dengan rahmatnya. Insya Allah. Maksudnya jangan lupa kirim lagi sono. Bercanda. Tadi Pak Eri pantun. Ya, pantun. Saya juga tentang tamu pantun nih. Ya. Upin lagi? Enggak. Saya pantunnya gini, ada itik dimakan tikus. Ada plastik harap dibungkus. Apaan tuh ya dibungkus? Ngerti meren. Bercanda nggak usah dipikirin. Saya mikir itu kok dimakan tikus ya. Iya, ada itik dimakan tikus. Ada plastik harus dibungkus. Jangan dipikirin, jangan. Siapin aja udah. Dibuktiin aja, buktiin. Dipikirin nggak ada artinya, buktiin aja. Bercanda. Nah, kalaulah kita tidak termasuk orang yang dermawan, suka berbagi kepada mereka yang hidupnya susah, posisikan diri kita paling tidak menjadi orang-orang beriman yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan baik. Insya. Yuk, terakhir kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Bulan lipat gandakan pahala jauh lebih besar dari pelipat gandaan pahala ibadah di bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang menjadi rajanya seluruh bulan kita sambut dengan senang hati, dengan gembira. Yuk. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrus siyam. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrus siyam. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrul qiyam. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrul qiyam. Ini kalau diiringi hado enak nih. Opak opak dumdong dumdong, opak opak dumdong dumdong, opak opak dumdong dumdong. Gagentur, dodol apem wajib semprong. Mudah-mudahan setiap pukulan hadonya dihitung ibadah, Bu ya. Amin. Yuk kita bareng-bareng ya. Marhaban ya Ramadan, Ramadan syahrus siyam. Marhaban ya
Ramadan Sarul Qiyam Marhaban ya Ramadan Ramadan Sarul Qiyam. Demikian dari Al-Fakir, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan dengan barokah kita bersilaturahim malam ini, duduk bersama-sama dengan niat tolak ilmi, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, dosa-dosa paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dosa-dosa guru-guru kita, jamaah kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah wafat, semoga mereka semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat selalu, afiat, penuh barokah, dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah secara istiqomah, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat untuk kita dan untuk mereka semuanya. Terima kasih. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.